Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak Yoga pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang sound, yaitu materi chapter 6 about sounds. Sounds atau artinya adalah sounds itu artinya adalah suara. Jadi kita tambahkan di sini sounds atau suara. Sounds atau suara. Jadi pada bab 6 ini kita akan belajar tentang suara atau sounds. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Part A, how are sounds made? Jadi bagaimana suara itu dibuat, ya. How are sounds made? Bagaimana suara dibuat? Nanti adik-adik di rumah bisa menambahkan catatan di buku sains masing-masing ya. Yang part A itu tentang bagaimana suara dibuat. Nah, ternyata suara itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi ada yang membuat suara. Nah, di sini diilustrasikan, di sini ada Tom, ya. Tom sedang bermain dengan karet di sini. Nah, ketika bermain dengan karet kemudian kita lepas, itu kan nanti karetnya akan muncul suara. Nah, dari mana suara itu muncul? Gitu kan? Nah, suara itu muncul karena adanya getaran, ya. Jadi suara itu muncul karena adanya getaran. Sounds are made when things or air vibrate. Jadi suara itu bisa muncul karena ada sesuatu yang bergetar, entah itu bendanya atau udaranya yang bergetar. Nah, ini sama halnya pada saat kita berbicara. Nah, pada saat kita berbicara, sebentar. Pada saat kita berbicara, nah, pada saat kita berbicara, kita bisa memegang leher kita masing-masing. Nah, kalau kita berbicara sambil memegang leher kita, nanti kita akan merasakan sesuatu yang bergetar di sini. Tapi kalau kita diam saja seperti ini, tidak ada yang bergetar. Nah, yang bergetar di dalam yang kita pegang ini, di dalam leher kita itu adalah namanya pita suara. Jadi itulah kenapa kita bisa mengeluarkan suara, kita bisa berbicara, bisa bernyanyi, itu karena pita suara kita bergetar. Jadi konsep pertama, kenapa muncul suara itu adalah karena ada sesuatu yang bergetar, baik itu benda maupun udara. Jadi seperti itu ya konsepnya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kalau kita ingin melihat getaran lebih jelas, kita bisa melakukan percobaan di rumah dengan menggunakan penggaris plastik, ya, penggaris plastik. Di sini ada penggaris plastik, penggaris yang plastik ini ya. Ini kalau kita tekan ke bawah, nanti kan lama-lama si penggaris plastik ini akan naik ke atas, naik ke bawah. Nah, pada saat penggaris plastik itu naik ke atas, naik ke bawah, itulah yang kita sebut dengan bergetar atau getaran. Nah, otomatis ketika penggaris plastik ini bergetar, pastilah akan muncul suara atau sound. Nah, gitu ya. Jadi Pak Yoga ulangi lagi, syarat munculnya suatu suara itu harus ada sesuatu yang bergetar. Itu yang pertama. Ya, jadi sumber suara kita, pita suara kita ini harus bergetar sehingga menghasilkan suara. Kemudian yang kedua, harus ada media atau perantara yang menyalurkannya. Contoh seperti ini. Contohnya adalah sebentar Pak Yoga buka whiteboard dulu. Nah, ini ya misalnya. Misal ini adalah sumber suara. Misal sini ada kotak musik sumber suara. Kemudian yang di sebelah sini
Nah, sebelah sini ada orang berdiri di sini. Nah, ketika kotak musik ini berbunyi ya, itu harus ada media yang menghantarkan suara tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, media yang bisa menghantarkan suara dari kotak musik ya, dari kotak musik menuju ke orang tersebut, medianya itu adalah udara ya. Jadi udara itu merupakan media yang menghantarkan suara dari manapun ya, udara. Nah, jadi syarat kita bisa mendengar suara itu yang pertama harus ada sumber suara. Kalau di sini sumber suaranya adalah kotak musik ini. Ini adalah sumber suaranya. Ini sumber suara. Kemudian yang kedua harus ada medianya. Nah, media yang menghantarkan suara tersebut menuju ke telinga kita. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk untuk mengetahui adanya suara atau untuk menghasilkan suatu suara, mohon maaf, kita bisa menggunakan beberapa alat. Nah, alat yang standar digunakan untuk mengukur frekuensi suara itu adalah namanya garpu tala atau tuning fork. Nah, jadi garpu tala ini ketika kita ingin menghasilkan suara lewat garpu tala ini, kita harus menggetarkannya dengan cara memukulkan bagian yang depan ini mungkin ke benda-benda yang keras, bisa meja, bisa kursi, apalah macamnya. Ketika kita pukulkan nanti akan keluar suaranya. Nah, akan keluar suara pada garpu tala tersebut. Ya, getaran-getaran ini pada garpu tala akan menghasilkan suara. Apakah alat yang bisa menghasilkan suara hanya garpu tala? Ya juga. Ada banyak. Ya, kalau di buku ini diberikan contoh yang pertama ada rattle, itu adalah mainan anak-anak ya. Kemudian ada whistle, ada peluit, kemudian ada tamborin. Ya. Ketiga alat ini bisa menghasilkan suara dengan cara yang berbeda. Misalnya kalau peluit atau whistle itu kita hasilkan suaranya dengan cara ditiup. Kalau ditiup berarti yang bergetar apanya? Udaranya ya. Jadi pada peluit itu ketika kita tiup, kenapa bisa muncul suara pada peluit? Karena udaranya yang bergetar pada saat kita tiup. Kemudian yang ketiga, kenapa tamborin itu bisa mengeluarkan suara? Karena ada getaran pada sebelah sininya. Nah, ini ada getarannya sehingga akan menghasilkan suara. Nah, benda-benda yang menghasilkan suara itu kita sebut dengan sumber suara atau source of sound ya. Sumber suara atau source of sound. Nah, sumber suara. Kalau dalam diri kita, sumber suara kita adalah pita suara. Nah, begitu ya. Ini contoh. Inilah gambaran pita suara kita atau vocal cord. Nah, jadi pita suara kita pada saat kita berbicara itu akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, sounds are made when things or air vibrate. Jadi suara itu bisa dibuat ketika ada benda atau udara bergetar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menghasilkan suara? Ada banyak. Ada dengan cara kita memukul suatu benda, meniup, kemudian menggetarkan benda tersebut, itu nanti akan menghasilkan suara. Kemudian yang ketiga, the vocal cord in our voice box vibrate and make sound when we talk or sing. Jadi pita suara kita itu akan bergetar dan menghasilkan suara ketika kita berbicara atau bernyanyi.
Nah, gitu ya. Jadi itulah pembahasan materi chapter 6 tentang sound yang bagian A atau part A. Kemudian untuk adik-adik di rumah, silakan dikerjakan exercise halaman 129. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah how are sounds made? Kemudian pertanyaan kedua, what are vibrating in these things to make sounds? Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana suara itu dibuat. Tadi sudah ada ya penjelasannya. Kemudian pertanyaan kedua, what are vibrating in these things to make sound? Jadi kalau yang kedua ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada simbal, yang kedua ada lebah, yang ketiga ada orang bernyanyi, dan yang keempat ada seperti lonceng yang nanti ketika ketiup angin akan berbunyi. Nah, pertanyaan yang kedua ini kita tadi sudah belajar bahwa bunyi itu keluar atau suara itu keluar karena ada getaran. Nah, kalau pada objek A, B, C, dan D itu yang bergetar apa sehingga bisa menghasilkan suara. Ya, begitu ya adik-adik semua yang ada di rumah. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya via Google Classroom. Nanti Pak Yoga akan buat di Google Classroom. Silakan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa minggu depan hari Selasa itu adalah paling lambat pengumpulannya. Baik, begitu saja ya yang bisa Pak Yoga sampaikan untuk hari ini. Thank you for today. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.